Banyak banget pertanyaan mengenai susahnya main akuarium laut. Kenapa sih ada masalahnya begini, masalahnya begitu gitu. Kayaknya banyak banget. Yuk kita bedah satu-satu ya. Sekarang pertanyaannya adalah penyebab stresnya apa? Nah, penyebab stres pada ikan biasanya terjadi. Jadi kita bikin akuarium laut kan balik lagi saya bilang ekosistem. Kita bikin ekosistemnya dulu. Emang kuncinya itu konsisten dan sabar. Sabar itu harus taruh depan. Nomor satu tuh sabar. Nomor dua konsisten. Saya jelasin sedikit. Percaya sama saya, saat kalian punya akuarium laut, kalau bisa semua binatang laut itu masuk ke dalam akuarium. Pasti. Karena indah akuarium laut itu. Indah banget. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Selamat datang di Java Pet and Company. Balik lagi dengan gue Ponto. Kali ini saya dapat banyak banget pertanyaan mengenai susahnya main akuarium laut, atau kenapa sih banyak banget masalah-masalah di reef tank atau di akuarium laut. Emang iya? Yuk kita bahas gimana cara memulai akuarium baru. Saya mau coba untuk berbagi pengalaman kepada teman-teman, karena belakangan itu banyak banget pertanyaan mengenai main laut itu, kenapa sih ada masalahnya begini, masalahnya begitu gitu. Kayaknya banyak banget. Yuk kita bedah satu-satu ya. Oke, kalau gini, biasanya kalau kita mau bikin akuarium laut itu memang nggak sesimpel akuarium air tawar. Ini saya harus berkata dengan jujur, karena kalau kita pelihara laut itu sebenarnya kita ngebentuk ekosistem. Jadi ekosistem, supaya apa sih kita bentuk ekosistem di dalam akuarium laut? Sebenarnya satu, biar dia itu stabil dan dia itu ada pengurainya di sana dan dia bisa bertumbuh atau berkembang dengan baik, dan kita nggak perlu capek sebenarnya. Masalahnya tuh banyak sekali teman-teman yang akuariumnya itu kita bilangnya nggak proper lah. Gaya mainnya akhirnya dibikin kayak model akuarium air tawar yang notabene kebanyakan gaya cupang. Kalau gaya ikan cupang kita tinggal beli akuarium, isi air, isi ikannya. Selesai. Kalau airnya udah mulai agak kotor, agak butek, kita buang airnya, ganti air baru, bening lagi. Kalau cupang bisa seperti itu karena cupang itu kuat, dan kalau cupang itu kan dia sendiri ya. Jadi sampah dan kotorannya juga nggak terlalu banyak. Kita pasti rajin lah, karena cuma segitu. Paling kita tinggal beli aqua sebotol untuk ganti airnya, selesai. Tapi nggak untuk akuarium laut. Biasanya air tawar yang menggunakan ekosistem itu di aquascape, terus di ikan-ikan, apa sih istilahnya, komteng ya, ikan-ikan komteng itu sebenarnya udah kayak begitu. Ya sama lah, kolam juga rata-rata kita pembentukan bakteri dulu. Kita bikin ekosistem kurang lebih seperti itu. Kalau kita mau mulai akuarium laut, kita mau ngomongin masalahnya dulu kali ya, lebih enak kayaknya. Ngomongin masalahnya biar tahu ya. Jadi biasanya nih masalah-masalah umum yang paling sering ditanya, kenapa ikannya pada WS? Itu udah masalah kayak, udah sering banget deh. Terus kedua, masalahnya di alga. Lumutnya banyak banget. Ada lumut itu, alga tuh jenisnya emang banyak banget lah. Ada brown hair alga, ada green alga, ada bubble alga. Wah, banyak banget. Nah, terus udah gitu, biasanya yang paling sering lagi masalah di peralatan lah. Jadi sebenarnya kayak peralatannya itu ada yang kurang atau ada yang over. Jadi kita nggak menemukan spek yang tepat untuk akuariumnya kita nih. Jadi ukuran akuarium itu juga sebenarnya berpengaruh sama peralatan yang mau kita pakai. Biasanya kan kalau misalnya akuarium kecil, alatnya juga kapasitasnya yang kecil aja cukup. Kalau yang gede, ya jangan dipakein yang kecil. Kasih dia peralatannya yang gede juga gitu. Akhirnya dengan banyaknya peralatan, otomatis akuarium laut itu kebutuhannya lebih besar dibanding air tawar. Sebenarnya dengan peralatan-peralatan yang proper itu juga, itu akan menolong kita kok. Itu akan membantu kita untuk maintenance-nya.
Tapi banyak juga sebenarnya gini, kalau misalnya kita punya peralatan yang udah canggih deh, peralatan canggih. Tapi jangan lupa, peralatan canggih itu juga nggak menjamin. Yang menjamin dia bagus atau enggaknya adalah maintenance-nya kita sehari-hari. Atau maintenance-nya kita per 1 minggu sekali, per weekly. Jadi ada kok pakai peralatan yang sederhana, saya bilang sederhana lah ya, peralatan yang sederhana tapi akuariumnya bagus. Iya, karena maintenance-nya dia rajin, konsisten, itu yang kita perlu sebetulnya. Kita akan bahas sih kenapa kalau misalnya akuarium itu sering terjadi WS. Kalau akuarium sering terjadi nih saat kita masukin ikan, nggak lama 1-2 hari kemudian ikan tuh bontol-bontol putih-putih, white spot, kena penyakit, nggak mau makan, stres, mati. Itu rajin banget kayak begitu. Jadi kita mau bedah ini dulu deh. Sebenarnya kalau ikan itu kan dia punya selaput atau lendir ya. Selaput lendir kita bilangnya lendir stres lah, lendir stresnya si ikan. Jadi kalau misalnya ikan itu kondisinya stres, dia akan lepasin dia punya lendir stresnya. Jadi saat dia udah dilepasin lendir stresnya, jadi nggak ada yang melindungin kulitnya si ikan lagi. Nah, di situ banyak parasit atau bakteri atau virus bahkan yang akan nempel di badannya si ikan. Jadi ini yang terjadi. Sekarang pertanyaannya adalah penyebab stresnya apa? Nah, penyebab stres pada ikan biasanya terjadi karena kualitas air. Satu ya, itu karena kualitas air. Kenapa airnya? Mungkin dia nggak nyaman, amonianya terlalu tinggi. Jelas ikan nggak suka dengan amonia yang terlalu tinggi. Dia akan mulai stres lah, terus dia juga nggak enak buat dia bernapas kalau amonia terlalu tinggi. Jadi ada istilahnya amonia burn. Jadi kalau amonia burn itu kadar amonianya tuh udah terlalu tinggi, akhirnya insangnya di ikan tuh pada merah-merah. Biasanya ya itu amonia burn lah. Terus kulit ikannya juga kayak merah-merah, istilahnya kayak kebakar amonia. Saya juga nggak ngerti itu bagaimana bisa begitu, tapi amonia itu ikan nggak suka lah. Itu kualitas air. Terus penyebab stres yang berikutnya dari teammate. Jadi teammate tanknya ini ikan di dalam satu tank ini ikannya tuh sebenarnya musuhan nggak? Bukan musuhan, maksudnya kayak saling jaga teritori nggak? Sama-sama agresif nggak? Atau ya itu ada ininya, ada musuh-musuhnya sih memang. Kita bilangnya sekarang kalau misalnya gini, satu jenisnya ikan predator, terus satu lagi kita pelihara ikan yang warna-warni, kita bilang ikan hias deh. Nah, saat ikan hias ketemu ikan predator, ikan hias ini udah pasti tahu karena memang ikan laut itu kalau dia nggak berlindung, nggak punya tempat perlindungan, malam itu pasti dia akan dihajar atau dimakan sama predator. Itu udah pasti, itu udah nalurinya ikan laut. Dan kebanyakan ikan laut itu kan tangkapan alam ikan-ikannya. Jadi naluri dia untuk itu tuh kuat sekali gitu. Dia harus memproteksi wilayah dia. Akhirnya semua ikan laut teritori. Iya, ikan laut teritori. Makanya ada beberapa ikan yang kalau ketemu ikan clownfish sejenis dengan ikan clownfish yang lama itu ikan clownfish, misalnya kita bilang let's say balong padang deh, atau ikan balong nih. Clownfish jenisnya ikan balong. Terus dia udah lama di situ di akuarium. Kita nemu ikan clownfish tapi jenisnya yang Nemo itu loh. Terus kita masukin ke dalam situ. Nah, ini pasti akan diserang, ini pasti akan berantem nih. Karena menurut dia ini teritori dia. Ini tempat dia bersembunyi. Jangan sampai tempat dia itu diambil, akhirnya dia nggak punya tempat persembunyian. Karena dia bisa dimangsa dengan predator. Nalurinya udah ke sana. Akhirnya dia akan serang ikan yang baru itu untuk nggak ada di situ. Karena untuk menyelamatkan diri dia. Udah hampir semua ikan pasti begitu gitu. Dengan kondisi stres yang seperti itu, akhirnya mulailah keluar dia. Lendir stresnya dia keluarin, gampang dia terkena penyakit. Entah parasit, bakteri, dan lain-lain lah. Terus apalagi penyebab stresnya? Biasanya ya karena dia sifatnya teritori, dia mungkin nggak punya tempat persembunyian yang aman. Nggak cuma teammate, tapi kalau misalnya dia ngerasa tempatnya itu nggak ada buat dia sembunyi, dia juga pasti akan stres. Terus bisa juga dengan adanya naik turun parameter air yang yang terlalu signifikan gitu. Jadi
kita bilangnya swing parameter. Itu juga bisa bikin ikan atau koral stres. Banyak penyebab stres, karena kalau misalnya ikan, terutama ikan ya, kalau ikan itu saat kita beli ikan aja, di plastik aja dia ditangkap itu dia udah stres. Terus udah gitu saat dia dikirim dalam perjalanan dia juga kondisinya stres pasti, karena ada suhunya berubah lah di dalam perjalanan atau perjalanan yang sangat jauh, terus akhirnya suhunya mulai panas, itu udah mulai gelisah biasanya ikan. Terus udah gitu dia pindah ke saat kondisi stres, kita masukin ke akuarium dengan suhu yang berbeda, itu juga udah stres lagi. Jadi stresnya tuh banyak banget. Jadi tingkatan stresnya tuh banyak banget yang bikin ikan itu jadi nggak awet di dalam akuarium. Tapi sebenarnya nggak segitu susahnya juga sih sebetulnya. Asal kita tahu cara aklimasi ikan itu yang baik ya. Berikutnya biasanya mengenai alga. Jadi masalah-masalah di alga tuh, pemicunya alga deh. Kita bicara mengenai pemicunya alga. Alga itu kita memang butuh ada nutrien di dalam sana. Tank ini harus berlumut dalam 3 atau sampai 4 hari ke depan, itu udah harus berlumut. Itu yang baik. Kalau misalnya 1 minggu itu tanknya nggak berlumut, itu malah masalah. Kalau misalnya 1 hari udah berlumutnya, itu juga masalah. Jadi kita memang butuh 3 hari atau 4 hari tank itu udah harus berlumut. Yes, kita butuh. Karena dengan adanya lumut, kita tahu akuarium itu ada nutriennya di dalam sana. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu khawatir dengan adanya alga. Kita tinggal benerin parameternya. Karena nutrien yang tinggi itu akan memicu lumut itu cepat berkembang. Karena ingat ya, lampu akuarium itu rata-rata udah komplit. Jadi ada UVA-nya di sana, ada UVB-nya di sana, dan full spectrum juga. Jadi parnya juga kuat. Karena dia harus tembus ke kedalaman tertentu untuk dapat parnya supaya si koral itu bisa fotosintesis. Jadi dengan kondisi itu akhirnya lumut itu akan cepat sekali keluar. Yang kita harus jaga itu adalah stabilitas si parameternya, nutriennya kita jagain di sana terus. Cuma kalau tanknya berlumut 3 sampai 4 hari udah berlumut, itu bagus. Itu bagus sekali. Jadi gimana caranya kita bisa bikin stabil akuarium kita dari parameternya yang naik turun, itu memang harus kita cek sih sebetulnya. Terus biasanya juga next kita ada masalah dari peralatan lah. Nah kalau masalah peralatan tuh kayak yang tadi saya udah bilang, jadi kalau banyak sekali orang mau ngirit ceritanya, oke deh saya mau lebih murah aja deh, kita pakai alatnya yang kecil, padahal akuarium dia besar gitu. Yang notabene sebenarnya alat itu juga nggak sanggup untuk di kapasitas yang seperti itu. Biasanya dari turnovernya kurang cepat karena dia pakai yang kecil, terus udah gitu dari kapasitas skimmernya yang harusnya dia saat air udah turun ke dalam filter itu harusnya udah diambil sama protein skimmer, si amonianya tuh udah disaring sama protein skimmer, tapi karena protein skimmernya terlalu kecil akhirnya banyak amonia yang lewat gitu, jadi dia butuh beberapa kali putaran lagi untuk dapat bersih. Cuman sebelum dia balik ke bawah, ikan itu udah makan dan buang, makan dan buang, makan dan buang lagi gitu. Jadi amonianya akan jadi lebih cepat naiknya dibanding si skimmernya untuk ngambil si amonianya. Nah terus media bakteri juga sama sebetulnya. Kita butuh media bakteri yang saya bilang tadi, kita membentuk ekosistem di dalam akuarium. Jadi media bakteri itu juga sangat penting perannya di dalam filter akuarium laut. Jadi media bakteri itu akan menjadi sarangnya bakteri anaerobik untuk bisa ngambil atau menyerap si nutrien yang berlebih biar dimakan sama bakterinya, diolah sama bakterinya supaya airnya tetap stabil. Jadi nggak terlalu tinggi si nutriennya, akhirnya jadi nggak terlalu banyak lumutnya. Itu akan sangat membantu ekosistem kita untuk bisa bikin biota di dalamnya tuh nyaman karena kondisi airnya yang stabil, itu yang kita butuhin. Terus biasanya juga masalah lampu itu kurang terang atau sebaliknya, lampu itu terlalu terang. Kalau lampu tuh sebenarnya di zaman sekarang tuh udah enak banget ya. Kalau kita beli lampu khusus untuk akuarium, dia itu udah rata-rata pakai aplikasi. Kalau lampu udah aplikasi, biasanya dia kasih kayak
udah kasih template-nya dari dia atau ada default-nya sendiri. Jadi kita tinggal pakai default 1, default 2 atau default 3. Jadi udah bawaannya dari pabriknya tuh udah dikasih bentuk cahayanya tuh mau seberapa kuat, atau dia main LPS, dia udah ngeset sendiri kebutuhan cahaya sekian. Atau main SPS, kebutuhan cahayanya sekian. Itu tinggal kita pakai aja. Biasanya kan orang kalau ngeset sendiri kan harus tes sebetulnya parameternya kena enggak. Tapi balik lagi sebetulnya Coral pun untuk kebutuhan lampu sendiri dia bisa menyesuaikan, dia bisa adaptasi dengan kondisinya. Tapi dengan catatan tidak kaget gitu loh. Jadi nggak mendadak, biasanya dia harus pelan lah, kenaikannya harus pelan. Jadi kalau biasanya dia terima cahaya di toko nih, misalnya di toko ikan atau di toko koral, kalian ngelihat mereka cahayanya cuma redup-redup aja, biru-biru doang gitu. Tapi sebenarnya cahaya redup itu juga dia bisa fotosintesis, sudah cukup kebutuhannya. Dan saat kita pindah ke akuarium rumah kita ngelihatnya pengennya lebih terang gitu. Apalagi kalau punya akuarium baru, tuh kayak rasanya pengen duduk terus di depan akuarium. Sama, saya juga begitu Pak. Saat kita punya akuarium, jangankan ada isinya, baru air sama batu aja saya udah di depan akuarium tuh bisa berjam-jam ngeliatin air. Itu saya zaman dulu. Jadi saking excitednya dan kayak terhipnotis aja dengan air, sampai kayak ditegor sama mama saya. Ngapain sih ngeliatin air? Ya tapi itu ceritanya begitulah. Balik lagi, saat kita pengen akuarium itu terlihat lebih terang, akhirnya kita paksa full cahayanya 100% semua deh. Putihnya, birunya, UV-nya semua 100% jebret. Coral yang tadinya dapat cahaya redup dipindah ke cahaya yang terang, kaget pasti. Saat dia kaget, dia stres, dia keluarin dulu tuh warnanya, akhirnya pudar. Biasanya begitu. Warnanya pudar karena kondisi dia stres. Jadi dia kaget dengan itu. Jadi sebaiknya gunain aja kalau lampu-lampu akuarium itu, lampu-lampu khusus laut, gunain aja dia punya template-nya. Pakein aja, nggak ada masalah. Karena kalau misalnya dari teman-teman nih yang saya dapat cerita-ceritanya, udah pasti nggak sabar deh. Jadi kita bikin akuarium laut kan, balik lagi saya bilang ekosistem. Kita bikin ekosistemnya dulu. Emang kuncinya itu konsisten dan sabar. Sabar itu harus taruh depan. Nomor 1 tuh sabar. Nomor 2 konsisten. Saya jelasin sedikit. Kalau kita main akuarium laut saat kita udah proper, di sana ada media bakteri, itu kita butuh. Media bakterinya kita butuh. Cek kapasitas media bakterinya untuk berapa liter air. Jangan pelit-pelit media bakteri. Kalau misalnya air kita katakanlah 1000 liter kapasitas volume air kita 1000 liter. Kasih dia bakteri 2000 liter deh. Cari aman. Kenapa saya bilang lebih gede, lebih banyak? Gini, bakteri itu akan menyesuaikan isi. Kalau kita isinya cuma 2, kapasitas dia 2000 liter, bakterinya apa bisa untuk sampai 2000 liter? Enggak, karena suplainya cuma 1-2 ekor ikan. Jadi dia dapat makanannya cuma dari 1-2 ekor ikan. Bakterinya nggak akan sampai segitu banyak. Cukup untuk bisa mengolah 1-2 ekor ikan. Limbahnya mereka, kotorannya mereka. Percaya sama saya, saat kalian punya akuarium laut, kalau bisa semua binatang laut itu masuk ke dalam akuarium. Pasti. Karena indah akuarium laut itu. Indah banget. Kalau ada ubur-ubur, mau dimasukin ubur-ubur. Ada sotong, mau dimasukin sotong. Ada kuda laut, mau dimasukin. Ada gurita, mau dimasukin. Ada kepiting, udang. Semua mau dimasukin. Pasti begitu. Karena saya pengalaman juga begitu. Tapi ingat, habitatnya mereka beda-beda, Pak. Nggak di satu kotakan akuarium itu mereka tinggal di sini. Nggak. Ada yang laut dalam, ada yang maunya airnya tenang, ada yang mau cahayanya agak redup, ada yang mau cahayanya agak kuat. Semua beda-beda. Dengan kondisi itu, media bakteri gedein aja. Gedein dulu. Jadi saat dia isi biotanya banyak, kita mau banyak, media bakteri udah siap. Oke, media bakteri. Pompa, pastikan turnovernya pompa itu sirkulasinya bisa cepat. Paling enggak 5 kali lebih. Kalau bisa 10 kali turnover dari kapasitas. Misalnya akuariumnya volume akuariumnya 1000 liter, pakai pompa itu yang 10.000 liter per jam. Biar cepat. Kalau bisa 15.000 kali 15. Cepat aja sirkulasinya. Karena ikan itu kerjanya cuma makan, buang. Kalian kalau ngeliatin akuarium di rumah tuh,
pasti ikan itu lagi makan. Nggak mungkin dia diem. Dia berenang, totol. Berenang lagi, totol, makan. Pasti dia keluar. Saat kita samperin mau kasih pelet, dia buang kotorannya, baru dia makan pelet lagi. Begitu pasti. Turnovernya harus cepat. Biar di bawahnya itu langsung diurai di filternya kita tuh. Filter yang kita siapin. Skimmer. Ini juga biar cepat ngambil amonia, yaitu sisa sampah kotorannya. Berapa besar kapasitas skimmer? Kasih dia 2 kali. Kalau bisa 3 kali, 3 kali. Akuarium 1000 liter, kasih skimmer yang 2000 liter. Jangan pas-pasan. Nanti nggak puas pasti. Ya kalau bisa nahan habitatnya populasinya akuarium kalian bisa nahan, nggak mau padat, ya it's okay buat 1000 liter juga. Tapi nggak percaya saya, pasti ngisinya sebanyak mungkin. Kalau datang ke toko ikan rencana mau cari Nemo nggak ada aja Dori, beli juga Dorinya, pasti begitu. Dorinya nggak ada Botana biru, beli juga Botana biru. Wah, ini gue belum punya, pasti apa aja dibeli, ya kan? Udah pasti. Jadi kasih dia 2 kali kapasitasnya minimal. Pakein yang 2000 liter. Kalau perlu 3000. Biar apa? Biar cepat ngambil amonianya. Jadi kalau misalnya airnya bebas amonia, ikannya juga pasti sehat-sehat. Dah, itu dulu. Kadang kalian juga suka melewatkan yang ini nih, pemakaian karbon aktif. Karbon aktif ini juga sebenarnya penting buat ekosistem kita. Jadi ada baiknya jangan pelit juga untuk karbon aktif. Pakein dia. Terus sama yang biasanya juga orang nggak mau pakai itu UV. UV itu pakein aja Pak. UV itu oke banget. Tapi saya nggak takut sama UV. Akhirnya sekarang kita ngeset itu wajib ada UV. Karena apa? Karena lebih sehat ikan-ikannya. Kan kita juga nggak mau beli ikan lagi.